Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai walam yardo ala qadoi falyaltamis roban siwaya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang bahagia dan yang mulia ini, saya selaku khatib khususnya mengajak kepada diri pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk sama-sama senantiasa berusaha terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya merekalah yang bertakwa yang memiliki harga di depan mata Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya kebahagiaan sejati akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa di dunia ataupun nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib ingin sejenak mengajak merenung kepada semuanya tentang sebuah hadis yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang telah khatib bacakan pada muqaddimah tadi. Dalam hal hadis tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Waman lam yardo," barang siapa yang tidak bersepenuh hati mengikhlaskan apa yang terjadi pada dirinya. Dalam hadis tersebut tersusun 3 hal penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah waman lam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak bersabar saat kita berbicara masalah sabar, maka yang terlintas dalam benak kita adalah semua manusia, semua Bani Adam, semua keturunan dari Nabi Adam pasti akan mengalami yang namanya musibah. Musibah datang, tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu kapan terjadinya. Namun saat musibah tersebut datang, maka berbesar hatilah, berlapang dadalah, dan terima dengan segala kepasrahan diri kepada Allah. Karena sebagaimanapun besarnya musibah datang kepada kita, seberat apapun musibah menimpa kepada diri kita, yakinlah rahmat Allah lebih besar daripada musibah tersebut. Yakinlah anugerah Allah lebih besar daripada musibah yang kena kepada diri kita. Yang harus digarisbawahi dalam bersabar ini adalah terkadang kita mengeluh tentang banyaknya musibah dan besarnya musibah yang datang kepada kita. Maka dari itu, saat kita mengeluh, jangan terlalu percaya mengeluh, menceritakan segala macam permasalahan kita kepada orang lain. Sekali, 2 kali mereka masih mau mendengarkan, ikut bersedih. Namun kalau sudah lebih daripada 3 kali, mungkin mereka tidak mau peduli lagi, bosan bahkan marah mendengar keluh kisah kita. Makanya dari itu, saat kita ingin mengeluh, datanglah kepada zat yang selalu ada, selalu hadir dalam hidup kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Nabi Ayub yang saat ditimpa musibah, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya dibunuh oleh iblis, harta bendanya dibakar habis. Namun dengan penuh kebesaran hati, dengan penuh kesabaran hati, Nabi Ayub mengeluh, curhat kepada Allah. Rabbi masaniya durra, ya Allah, aku telah kedapatan musibah, mendapat berbagai macam permasalahan. Aku tidak minta untuk dihilangkan masalah tersebut. Aku hanya ingin bercerita kepadamu, ya Allah.
Aku curhat kepadamu, aku mengeluh kepadamu, karena aku yakin Engkaulah satu-satunya zat yang tidak pernah bosan, tidak pernah marah, tidak pernah protes saat aku mengeluh kepadamu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, poin pertama adalah barang siapa yang tidak mau bersabar. Selanjutnya dalam hadis tersebut, waman lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Yang harus kita garis bawahi adalah berapa banyak nikmat yang tidak kita syukuri. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun kita lupa mengucap alhamdulillah. Berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, namun kita tidak sadar dan tidak mengakui bahwa itu adalah nikmatnya. Padahal Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya mengatakan bahwa seorang manusia itu tahammulu minnah, yaitu terbebani beban anugerah kenikmatan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Namun berapa kali kita bersyukur terhadap hal tersebut? Berapa kali kita bersyukur kita bisa bernapas? Berapa kali kita bersyukur telinga bisa mendengar? Berapa kali kaki kita bisa melangkah? Berapa kali kita mensyukuri hal tersebut? Kita hanya bersyukur saat kita mengawinkan anak-anak gadis kita. Kita hanya bersyukur saat kita menghitankan anak laki-laki kita. Tapi kita jarang bersyukur saat kita bisa bernapas, saat kita bisa berkedip. Jarang kita bersyukur terhadap hal-hal tersebut. Makanya hati-hati, hidup kita itu dipenuhi oleh beban anugerah oleh Allah. Makanya Rasul mengancam, waman lam yaskur ala na'mai, barang siapa yang tidak mau bersyukur, itulah yang harus digarisbawahi pada poin yang kedua. Pada poin yang ketiga, waman lam yardo ala qodoi, dan barang siapa yang tidak mau menerima ketetapanku. Kita yakin, kita percaya bahwa percaya akan qada dan qadar itu merupakan nomor 6 dari rukun iman yang harus kita imani. Terkadang kita tidak mau menerima hal tersebut. Terkadang ketika musibah sudah sangat berat menimpa kita, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, bahkan kita berani sampai menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa Engkau begitu tega memberikan musibah sebesar ini? Padahal jelas Rasul mengancam, waman lam yardo ala qodoi, barang siapa yang tidak mau menerima akan ketentuanku, barang siapa yang tidak mau bersabar terhadap musibah yang telah aku berikan, barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah aku anugerahkan, dan barang siapa yang tidak mau menerima atas kodok kodarku, kata Allah, falyal tamis roban siwaya. Allah marah, Allah murka. Falyal tamis roban siwaya, carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Saat kita tidak bersabar, saat kita tidak mau bersyukur, dan saat kita tidak mau menerima ketentuan Allah, Allah mengusir kita dari tempat tinggal kita, mengusir kita dari langit ini, mengusir kita dari bumi ini, disuruh untuk mencari Tuhan selain Allah. Mau kemana kita akan pergi saat Allah sudah mengusir kita? Maka dari itu, dalam khutbah yang singkat ini, apapun masalahnya, apapun musibahnya, apapun kenikmatannya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakinlah bahwa apapun yang menerima kita, baiknya, buruknya, itu berasal dari Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Yakinlah Allah selalu ada untuk kita. Yakinlah Allah ada untuk memberikan pengampunannya kepada kita, akan memberikan rahmatnya kepada kita saat kita bisa bersyukur, saat kita bisa bersabar, dan saat kita bisa menerima akan ketentuannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, saat kita mengeluh, hati-hatilah sebagai kepala rumah tangga, karena dari kita bisa berasal kehancuran rumah tangga gara-gara kita banyak mengeluh.
Apalagi saya nitip kepada seluruh jamaah yang ada di sini, yang sekarang menjadi imam di rumah tangganya, yang menjadi kepala rumah tangga di keluarganya, dan anak-anak laki-laki yang menjadi anak di dalam keluarganya. Saya nitip, tolong bilang ke mamahnya, tolong bilang ke ibunya, keluarga bisa hancur di dunia gara-gara ibunya. Keluarga bisa hancur nanti di akhirat. Semua bisa dibawa ke neraka gara-gara ibunya. Kenapa? Karena bagi seorang perempuan, saat dia belum menikah, dia tidak punya keistimewaan apa-apa dibandingkan laki-laki. Tapi saat sudah menjadi seorang ibu, maka dia mempunyai senjata, dia mempunyai sesuatu yang lebih hebat daripada doa seorang wali, yakni lisannya. Nitip kepada bapak-bapak dan kepada anak laki-laki, tolong bilang ke mamahnya, seberat apapun masalahnya, segede apapun musibah yang menimpa, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak protes, karena dari protes itulah, dari mengeluh itulah setan nanti bisa masuk dan bisa menghancurkan rumah tangga tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, intinya pada kesempatan khutbah kali ini, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ingatlah, jangan berani kembali kepada Allah tanpa membawa bekal ketakwaan. Terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha untuk terus menambah kualitas ibadah kita, dan berusaha untuk selalu pendekatan diri kepada Allah. Barakallahu li wa lakum.